Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanto, CGP Angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Seputi Mataram, akan membahas koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi dari modul 101 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya bahwa kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bersifat holistik, namun secara kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian pada berikutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan menghamba kepada anak. Artinya, pendidikan yang menghamba kepada anak ini yakni proses menuntun. Anak diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong yang akan memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Pada fase berikutnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan memperhatikan kodrat alam, yakni sifat dan bentuk lingkungan tempat anak berada. Dalam hal ini, konteks sosial budaya asal perlu digali untuk menebalkan jati diri anak. Adapun kodrat zaman pendidikan saat ini mengedepankan keterampilan abad ke-21. Selanjutnya, pendidikan dan pengajaran. Tentunya pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda karena pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak lahir maupun batin. Pengajaran tentunya merupakan bagian dari pendidikan, dan pendidikan sendiri adalah bagian dari pengajaran itu. Budi pekerti. Pendidikan menguatkan budi pekerti, yakni pemikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Pendidikan menebalkan watak atau karakter yang baik yang dimiliki anak dan menyamarkan atau menghilangkan karakter buruk yang dimiliki anak. Jadi anak-anak akan berpola budi pekerti yang baik. Selanjutnya, berdasarkan refleksi dari pemikiran KHD ini, ada pertanyaan pemantik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 101 ini? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda? Kemudian yang selanjutnya, apa yang segera Anda lakukan di kelas setelah bercermin pada pemikiran pola KHD yang pertama adalah sebelum memasuki pelajaran terdahulu adalah dikemas lebih fokus pada pengajaran. Kemudian guru itu sebagai pusat sumber belajar. Saya belum memperhatikan peserta didik dan belum mengembangkan keterampilan abad ke-21. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 101 ini, saya percaya pendidikan akan membentuk peradaban bangsa. Oleh karena itu, pendidikan yang saya lakukan tak sebatas pada pengajaran, namun pendidikan yang harus lebih holistik dengan memperhatikan karakter, minat, bakat, dan latar belakang sosial budaya. Selanjutnya, pembelajaran di kelas. Tentunya pembelajaran yang berada di kelas harus dibuat menyenangkan supaya anak senang, bahagia dalam belajar. Sebisa mungkin guru bisa menjadi teladan, fasilitator, dan motivator bagi anak supaya anak memiliki kecakapan hidup dan budi pekerti atau etika yang lebih baik lagi. Selanjutnya, hal yang dapat saya terapkan dalam kelas tentunya yang pertama menyiapkan kondisi dan kesiapan anak dengan melakukan ice breaking sebelum pembelajaran, kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk berekspresi, berpendapat, berkolaborasi, dan berkreasi sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar dengan menyenangkan. Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik. Upaya yang dilakukan adalah budaya senyum sapa salam, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah
harapan baik. Tentunya sesudah melakukan apa yang dilakukan dalam teori ini, dalam era Merdeka Belajar ini yang menerapkan pendidikan secara holistik, semoga para peserta didik bisa memanfaatkan proses pendidikannya dengan baik melalui pengembangan potensi diri agar mampu bersaing di era abad ke-21. Demikian apa yang sudah saya sampaikan dari pemahaman KHD, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, Ibu Erna Lisni, dan juga pengajar praktik Ibu Tuti Sugiyarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya sehat dan selamat.